Dengan proses jual beli, kita juga bisa kok sekarang di e-commerce atau online shop lainnya. Akhirnya nggak dijawab, nggak dibales, dan kayak ya udah. Ya akhirnya dia kaget setelah mendengar suara perempuan yang ngomong kalau boleh tanya nggak sih kalau misalkan yang beli itu siapa sebenarnya, yang kayak udah pesan berkali-kali tapi nggak dibales-bales gitu loh, kayak alamat tertera juga nggak jelas. Hey guys, welcome back to my channel and welcome back to Disha channel. So for today, aku udah lama banget nggak buat video, tapi emang sekalinya aku mau buat video, aku bakal menceritakan suatu peristiwa seseorang yang mengalami hal mistis. Nah, lebih tepatnya hal mistisnya ini tuh dialami oleh seorang penjual di e-commerce. Nah, di era digital ini kita itu banyak banget bisa mengakses suatu hal di internet. Sampai dengan proses jual beli, kita juga bisa kok sekarang di e-commerce atau online shop lainnya. Sekarang ini online shop juga udah banyak banget, sampai kayak di website pun juga kita bisa beli barang gitu kan. Namun ternyata di balik kemudahan itu, semua itu ada hal-hal lucu sampai dengan hal-hal mistisnya. Nah, untuk kesempatan video kali ini, aku bakal menceritakan suatu peristiwa seseorang yang mengalami hal mistis di online shop. So, tanpa berlama-lama, just keep on watching this video. Don't forget to like and subscribe and comment if you like this video. And let's get start to the video. Guys, jadi melansir dari pemberitaan Gripot pada tanggal 30 Agustus tahun 2019 silam, itu ada suatu kejadian mistis yang dialami oleh seorang penjual di e-commerce. Nah, ini tuh awalnya itu berawal dari sebuah paket yang emang gak sampai ke tujuan dari si pengirim alamat. Emang kayak saksi dari penjualnya ini ngomong kalau alamat yang tertera itu emang kurang jelas. Namun emang ada alamatnya, tapi kayak kurang jelas gitu dimana detailnya tuh gak ada. Sampai dengan kayak titik dimana si kurir yang mengantarkan paket tersebut ini nelpon ke penjualnya lalu bilang kalau emang alamat yang tertera itu kurang jelas dan gak ada rumahnya. Nah, si penjual pun berinisiatif untuk menelpon si pembeli dari nomor yang tertera gitu kan, tapi nggak dijawab sama sekali. Sampai akhirnya setelah beberapa hari si penjual ini ngomong ke kurir kalau emang kayak mungkin orang iseng aja kali, jadi cancel aja. Ya, pada awalnya si penjual juga kayak ya udah gitu, kayak biasa aja. Tapi ternyata setelah beberapa hari paket ini tuh di cancel, si pembeli ini tuh beli lagi paket sama, barang yang sama, alamat yang sama, dan juga dengan akun yang sama. Akhirnya penjual nih kayak heran, kayak apakah ini orang iseng doang, apa bagaimana. Tapi tetap diladeni nih sama si penjualnya. Penjualnya akhirnya kayak ngirim lagi ke alamat yang sama, dan terjadi lagi peristiwa yang sama di mana si kurir ini nelpon si penjual kalau emang alamat rumah yang tertera itu nggak ada. Sampai-sampai kayak si kurir ini tuh nanyain warga-warga yang emang tinggal di sekitar alamat yang tertera, tapi ternyata emang nggak ada yang kenal nih sama si pembeli ini tuh siapa gitu kan. Sampai pada akhirnya si penjual pun nelpon lagi si pembeli itu pakai nomor yang sama. Akhirnya nggak dijawab, nggak dibales, dan kayak ya udah nggak diapa-apain, kayak yang nggak dijawab gitu kan. Sampai dimana pada pukul 11 malam itu penjual itu kayak bener-bener berinisiatif lagi buat nelpon si pembeli. Nah, pada akhirnya pada saat nelpon itu diangkat, kayak diangkat. Dan pada saat diangkat, akhirnya si penjual ini kaget, kayak kok diangkat nih, siapa yang angkat? Ya, akhirnya dia kaget setelah mendengar suara perempuan yang ngomong kalau si pembeli ini tuh udah meninggal. Jadi seenggaknya seolah-olah kayak siapa yang mesen barang berkali-kali ini gitu kan. Nah, akhirnya si penjual ini itu ngomong ke cewek itu kalau siapa sih pembeli yang berkali-kali beli ke tempatnya dia tapi nggak ditanggepin sama sekali setelah dia itu mesen gitu loh. Di ceweknya ini kayak cuman diem doang dan kayak ya udah gitu, kayak ngomong kayak istilahnya di telepon tuh kayak gini guys. Saya boleh tanya nggak sih kalau misalkan yang beli itu siapa sebenarnya, yang kayak udah pesan berkali-kali tapi nggak dibales-bales gitu loh, kayak alamat tertera juga nggak jelas. Nah, si cewek ini tuh ngejawabnya kayak gini. Maaf sebelumnya, tapi emang yang beli itu udah meninggal. Kayak nama yang tertera itu adalah akun dimana yang dimilikinya tuh udah nggak ada. Penjual kayak lebih gitu kan, kayak meninggal kenapa gitu kan. Nah, ternyata setelah usut punya usut, warga di situ tuh bilang kalau emang pernah ada rumah yang terjadi eksiden kebakaran. Cuman emang udah agak lama nih peristiwanya, jadi emang kayak udahlah kayak dilupain aja gitu kan. Cuman ternyata si pihak dari penjual ini tetap kayak
kekeh pengen tahu siapa sih sebenarnya yang berkali-kali gitu kan. Nah si ceweknya ini setelah ngomong kayak gitu tuh langsung nutup telepon dan nggak ada kejelasan kayak siapa yang meninggal dan kenapa akibat dari orang itu beli-beli terus gitu kan. Nah ternyata pada saat si kurirnya ini yang nanya-nanyain ke sekitar warga yang berdekatan dari alamat sekitar di situ, itu warga tuh menceritakan kalau emang di situ pernah ada rumah yang kayak hampir setiap hari orang itu tuh beli paket dan kayak yang beli paket pun gak pernah ketemu sama orang yang beli. Tapi emang kayak ternyata rumah itu bekas eksiden kecelakaan dan kayak setiap kurir yang datang ke sana itu emang kayak nggak pernah jelas gitu loh, kayak paket yang diantar itu untuk siapa dan gak pernah keluar juga dari rumah orang yang mesen si barang paket itu. Nah kira-kira menurut kalian gimana nih guys? Itu siapa dan kayak apakah emang cuman orang iseng doang? Tapi emang ternyata tragedi meninggalnya orang tersebut karena peristiwa kebakaran rumah. Cerita dari warga itu make sense sama cewek yang ngomong di telepon si penjual. Itu yang bikin si penjual ini merasa kalau emang ini peristiwa satu-satunya peristiwa mistis yang pernah dialamin. So mungkin segini dulu video aku kali ini. Emang aku merasa kayak kurang mistis, tapi kayak bagi aku juga serem juga kalau emang kayak gitu. Soalnya kayak udah berhektik berapa hari gitu kan, kayak kita tuh dipesenin sama akun-akun yang sama itu aja, tapi saat kurir dateng juga nggak jelas alamatnya gitu kan. Itu menurut aku juga serem sih. So menurut kalian gimana nih guys cerita aku kali ini? Aku juga ngambil dari peristiwa-peristiwa yang dialami oleh orang-orang. Kalian bisa komentar di bawah gimana kalian tanggepinnya tentang cerita kali ini. Kalau kalian suka sama video kayak gini, jangan lupa buat klik like, comment, share, and subscribe. And I see you guys in my next video. Bye bye. Nomor yang tertera gitu kan, tapi nggak dijawab sama sekali. Kayak diangkat ya kayak gini. Maaf sebelumnya, tapi Kayak kekeh pengen tahu siapa sih sebenarnya yang setiap hari orang itu tuh beli paket dan kayak yang beli paket pun gak pernah ketemu sama orang yang beli. Tapi emang kayak ternyata rumah itu dan kayak setiap kurir yang datang ke sana itu emang kayak nggak pernah jelas gitu loh, kayak gak pernah keluar juga dari rumah orang yang mesen si barang paket itu. Nah kira-kira menurut kalian gimana nih guys?